Halo, selamat malam. Nama saya Samsul Rosik. Nomor induk mahasiswa saya 054 504 184. Saya dari UPBJJ Denpasar. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata pelajaran mata kuliah basis data. Terima kasih. Selamat malam. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 2, yaitu membuat ERD, di mana ERD itu terdapat tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, admin dengan rincian atribut yang sesuai. Saya akan mengerjakannya di PHP MyAdmin. Di sini saya akan membuat tabel pertama dengan nama dokter admin dengan jumlah atribut 1, 2, 3. Ada 3 atribut. Nama atribut yang pertama adalah ID data, ID admin, dan ID dokter. ID data, ID dokter, admin. Di sini saya pakai auto increment dan langsung sebagai primary key pada atribut ID data. Tipenya integer, ketiga-tiganya integer. Untuk value-nya, jumlah karakternya saya kosongkan karena otomatis akan berjumlah 11. Nah, seperti ini hasilnya. Saya lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua saya akan membuat tabel administrator, di mana ada 3 atribut, yaitu ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Sekarang saya akan membuatnya. Tambah administrator. Di ID admin saya pakai auto increment seperti biasa. Nama admin saya pakai pacar dengan lengthnya, value-nya 30 karakter. Waktu jaga saya pakai date. Saya simpan. Ya, sudah jadi. Sudah ada 2 tabel. Tabel ketiga saya akan mengisi tabel daftar dengan 3 atribut: ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Daftar, ID admin, ID pasien. Seperti biasa untuk increment dan value-nya saya kosongkan agar otomatis dengan nilainya 11 nantinya. Sudah jadi, saya lanjut ke ke tabel keempat, yaitu dokter. Tabel keempat saya ketik dokter dengan atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut, di mana primary key-nya pasti ID dokter. Ada 7, saya tambahkan lagi 3. ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Spesialis,
dokter saya pakai auto increment. Nama dokter Fajar 30, tanggal lahir saya pakai date. Alamat dokter saya pakai Fajar 50. Nomor HP saya kasih data Fajar 15 karakter. Spesialis saya pakai Fajar 30 karakter. Waktu kerja saya pakai saya pilih date saja. Seperti ini tampilannya, saya simpan. Untuk tabel kelima, di sini saya akan buat pasien dokter. Tabel pasien dokter dengan atributnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pasien dokter saya tambahkan dulu. Pasien dokter. Primary key-nya adalah ID. Kedua ID dokter. Maaf, saya pakai ID pasien saja. Lalu ID dokter. Waktu periksa dan resep. Waktu periksa dan resep. Seperti biasa, auto increment dan jadi primary key. ID pasiennya, ID dokter. Waktu periksa saya pakai date time agar kelihatan timestamp, maksud saya timestamp agar terlihat sampai waktu detiknya. Resepnya saya pakai teks saja karena belum tahu panjang karakter yang akan terinput di resep ini. Nggak bisa dipastikan, saya pakai teks saja. Saya simpan. Sudah 5 tabel. Saya akan membuat tabel ke-6, yaitu tabel pasien. Tabel pasien dengan jumlah atributnya 1, 2, 3, 4. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Seperti biasa untuk increment, primary key, nama pasien saya pakai Fajar dengan filenya 50, jenis kelaminnya saya pakai Fajar dengan jenis kelaminnya nilainya 1. Untuk alamat saya pakai teks saja karena bisa saja panjang karakter yang akan diketik pada kolom alamat pasien. Saya simpan. Sudah ada 6 tabel. Lalu sekarang saya lanjutkan. Di sini sudah ada 6 tabel. Nah, di setiap tabel-tabelnya ada atribut yang saling berelasi dengan tabel-tabel yang lain. Saya akan mulai membuat key foreign key maksudnya. Foreign key itu adalah ID atribut yang berelasi dengan kolom yang lain di tabel yang lain. Contohnya dokter dan dokter admin. Saya akan membuat foreign key di dokter admin. Saya klik struktur. ID dokter ini nantinya akan berelasi pada tabel dokter. Saya tambahkan indeksnya. Maafnya agak lambat. Di ID admin juga saya akan membuat foreign key-nya agar terindeks. Saya klik indeks. Lanjut ke tabel yang lain.
Di sini ada tabel pasien dokter. Saya klik. Saya buka strukturnya. Tabel ini akan berelasi pada tabel pasien dan tabel dokter. Saya buatkan indeksnya pada ID pasien. Dan ID dokter juga. Sudah ada simbol kunci, berarti ini yang berwarna abu-abu artinya foreign key. Untuk yang warna kuning ini primary key. Nah, sekarang coba lihat tabel yang lain, atau kita lihat panduan dari tugasnya. Di sini bisa terlihat foreign key mana saja yang harus dibuatkan. Di tabel administrator kebetulan tidak ada foreign key-nya. Nah, di tabel daftar ada foreign key, yaitu ID admin dan ID pasien. Saya buatkan sekarang di daftar. Klik struktur. Saya buatkan foreign key di ID admin pada tabel daftar. Dan foreign key pada ID pasien pada tabel daftar. Nah, sudah lihat tabel yang lain dari panduan. Di tabel dokter tidak ada foreign key, yang ada hanya primary key, yaitu ID dokter. Untuk pasien dokter sudah saya tadi buatkan. Untuk tabel pasien cuma ada primary key, yaitu ID pasien. Oke, sekarang penentuan foreign key sudah saya buatkan. Lanjut ke pembuatan relasi. Saya klik designer. Di sini kita fokus di dua tabel antara dokter admin dan tabel administrator. Dokter admin dan administrator. Di sini saya akan buat relasi, yaitu ID admin pada tabel administrator ke tabel dokter admin pada atribut ID admin. Saya klik create relation. ID admin ke ID admin. Oke. Ya, ini dia hasilnya. Ada garis pada dokter admin dan tabel administrator. Lanjut ke, saya lihat di sini di tabel daftar. Tabel daftar ini berelasi dengan tabel administrator, yaitu atribut ID admin. Daftar, ini dia. ID admin ini akan saya relasikan ini ke ini. Ya, sudah berhasil. Lanjut ke tabel selanjutnya. Tabel pasien berelasi dengan tabel daftar pada atribut ID pasien. Pasien ini dia. Saya akan buat relasi ID. ID pasien. Saya tukar posisi dulu agar mengikuti panduan tugas. Relasinya ID pasien ke sini. Oke. Ya, berhasil.
Lanjut ke tabel yang kelima, yaitu pasien dokter. Ini dia, saya akan relasikan ke tabel pasien. Tabel pasien, tentukan primary key-nya dan foreign key-nya adalah ini. Oke. Ya, berhasil. Saya rapikan lagi. Saya juga belum tahu kenapa ini setiap bikin garis relasi malah kacau susunannya. Lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel dokter yang berelasi dengan tabel pasien dokter. Saya buat relasinya sekarang. ID dokter primary key-nya di tabel dokter dan foreign key di pasien dokter, ID dokter juga. Sudah ada 6 tabel yang saya relasikan. Maafnya agak kacau. Pasien, administrator di sini, dokter admin di sini, pasien dokter di sini, daftar dokter di sini. Pasien ya udah. Sekarang relasi terakhir adalah antara dokter admin dan dokter. Dokter admin ini ID dokter ke ID dokter pada tabel dokter admin. Ini dia. Ya, sudah selesai. Saya sekarang tinggal saya rapikan saja. Dokter, administrator, daftar. Coba saya lihat lagi. Oh, salah posisi. Ini dia. Ya, sudah sesuai dengan panduan tugas. Saya jelaskan sedikit. Penjelasannya adalah sesuai dengan panduan di tabel dokter admin. Saya ambil dari awal dulu kan. Tabel administrator. Administrator ini terhubung dengan tabel daftar. Ini dia tabel daftar, di mana administrator ini menyimpan data pasien dan ID. Administrator ini menyimpan nama admin waktu jaga, dan primary key-nya ini adalah ID admin. Dia terkorelasi dengan tabel daftar yang atributnya adalah ID admin. Dia menyimpan data, melayani, administrator ini melayani pendaftaran. Lalu di pendaftaran ini dia menyimpan tabel pasien, melakukan penyimpanan pasien, data pasien ini, dan data yang tersimpan adalah ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Administrator juga pekerjaannya untuk menyimpan nama dokter. Ini tabel dokter yang ini. Nah, di tabel dokter ini menyimpan data ID dokter dan ID admin. ID admin ini tujuannya untuk mengetahui siapa yang menginput data dokter ini. Dan di tabel dokter admin berelasi dengan tabel dokter yang atribut yang terhubung adalah ID dokternya, di mana tugasnya adalah menyimpan data. Dokter admin ini menyimpan data dokter, yang isi data dokter itu adalah nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Di relasi selanjutnya antara dokter dan pasien dokter. Dokter ini melayani pasien dokter, memeriksa pasien dokter.
relasinya ada pada atribut ID dokter. Tujuannya agar tahu bahwa pasien itu diperiksa oleh dokter siapa, dokter yang mana. Yang isinya dari tabel pasien dokter adalah ID-nya, ID pasien, ID dokter, waktu periksa, resep. Nah, di relasi selanjutnya antara pasien dokter dan pasien, dia hubungannya adalah diperiksa. Tabel pasien diperiksa oleh tabel pasien dokter, di mana relasinya adalah ID pasien. Yang ini, tabel pasien itu terdiri dari atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Relasi selanjutnya adalah tabel daftar dan tabel pasien. Dia tugasnya melakukan penyimpanan data pasien. Relasinya adalah ID pasien itu sendiri, di mana tabel pasien ada kolom nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada tugas 2 mata kuliah basis data ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Itu saja. Terima kasih. Kata-kata penutup dari saya dalam hal tugas 2 ini, pembuatan ERD di PHP Admin, saya masih agak bingung dalam hal penjelasan, karena saya lebih ke kebetulan saya juga membuat program freelance saya, belum pernah sih saya sampai membuat tahapan ERD seperti ini, karena lebih ke langsung praktek saja. Terima kasih.